Dijawab lah de santri ko, sunnah wahai tuan guru. Ditanya balik, apa hukumnya belajar ilmu? Wajib wahai tuan guru. Inyo tadilah tagak duduk alia. Jawaban inyo itulah sebenarnya kaji. Oh berarti kalau orang azan, awak sedang mengaji, kita lanjutkan pengajian kita. Sampai kini di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, selesai azan, taklim lanjut gak? Lanjut. Dia pandai bahasa Arab kan tidak pernah ikut. Kamu pernah ikut? Walaupun yang berkalam itu, yang ngajar itu imam-imam Wahabi, tapi kamu dengarkan. Walaupun mereka nggak mau ikut dengar taklim kita kan, kita dengerin taklim dia. Waktu itu ada yang nanya, ya Syekh, ma hukmu isti'mali subha? Apa hukum menggunakan tasbih? Tuh, lah sampai di Masjidil Haram itu aja tanya baru, nggak level, nggak berkualitas. Jauh-jauh ke Makkah, Madinah, pertanyaan masih seputar tasbih, nggak berkualitas. Persoalan-persoalan kecil dibawa ke Mekah, Madinah, banyak ongkos mah. Ya, ancak agi sepiti no ke kami kan. Ya, kita jawe ada 5 dalilnya, ya? Banyak dalilnya. Berapa kira-kira? Ke Mekah, Madinah, berapa ongkosnya? Bapak Ibu travel 25 juta, 30 VVIP jumbo ya. Kemarin setor ambil lagi dalil nanti. Pakai bahasa Arab mau jawab nanti. Bil Arabiyah Al-Fasihah. Kita kok terlalu melebih-lebihkan orang berbicara Arab. Itu kalau diterjemahkan kalam orang itu sama bentuk ceramah orang warisiko. Isinya sama. Cuma yang ngeceh bahasa Arab. Agak sedikit agak suci bentuknya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Dia nyong ngeceh bahasa Arab. Masih lanjut di Mekah Madinah, ba'da azan lanjut kajian. Sebab antara azan dan qomat ada sekitar 15 sampai 20 menit. Dek kita para mini. Orang awak aku panggului. Panggagih. Ya, si panggagih. Pengen cepat kiamat ya enggak? Kan sempat kejadian kan orang kita tuh nama jantung. 15 Ramadan akan terjadi dukhon. Orang awak aja tuh. Terjadi enggak? Tak terjadi. Tapi dia tidak pernah minta maaf. Padahal hadisnya palsu. Panggagih. Imam Mahdi alun keluar keluarnya. Dajjal masih basuruh nyuruh aja lo percaya lah ada Dajjal kan. Panggagih, pangguli. Sembahyang tuh panjang waktunya nyoba capek. Nampaknya bisa bagi antara azan sampai subuh jadi 15 menit tekah. Berapa menit sko Pak Pengurus? 10 menit. Kita kok nagari dingin. Sembahyang subuhnya di awal waktu. Di Turki lebih dingin lagi. Sembahyang subuhnya di akhir waktu. Makanya masjid sepi subuh-subuh. Apa sebab? Karena sholat subuhnya di awal waktu, setelah azan antara qomatnya cuma 7 sampai 10 menit. Itu sebabnya barangkali ya. Terserah Bapak Ibu lah ya. Tidak akan berubah, terserah ya. Jadi kau berang lo kamu, kau tanya lo ke jemaah kali kan? Baam menurut Bapak Ibu. Ada dalil namanya urf. Apa arti urf? Arafah, ya, ya'rifu atau ya'rafu, urfan, suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh khalayak. Kalau orang meninggal risiko, mangga orang baca Yasin, ya. Kalau di Payakumbuh orang baca selawat, kitab selawatnya Dalail. Ambo dengar-dengar di sekitar madrasah tarbiyah Islamiyah yang ada di Kabupaten
agam masih begitu ya. Itu namanya apa? Tradisi. Boleh nggak? Boleh nggak? Ragu ya? Betul ya mana? Bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Tuh bingung kan? Kita lanjut. Apalagi tradisi. Orang Indonesia, Nusantara lah, Nusantara ko Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani. Kalau hari raya ada namanya mudik. Dewa namanya pulang kampung. Yo, ya rami orang pulang kampung sebelum corona. Kami itu dulu kalau ingin menikmati jalan di Jakarta, bertunggu-tunggu orang pulang kampung. Kami tidak pulang kampung. Lah 2 kali hari raya sampai jo Jakarta tuh. Nggak ada orang pulang kampung kecuali cik 2 aja. Aku cek kawan, mudik itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Bah kira-kira ya bid'ah lah. Mudik itu bagian dari tradisi. Tradisi itu kaedahnya jika bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, maka dia batil. Adakah mudik itu bertentangan dengan salah satu dalil Al-Quran dan Sunnah, Ijma' Qiyas? Ada nggak? Tidak ada kan? Tapi kawanlah telonsong mengecen mudik itu ya, mengatakan selamat hari raya minal aidin wal faizin itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Begitu ya? Betul. Nabi kalau bersobok apa Nabi bahasanya? Marhaban ya. Kalau awak kalau sobok pakai apa? Selamat datang. Tuh, bid'ah enggak? Nabi tidak pernah menyebut selamat datang. Nabi bacanya apa? Marhaban. Oh, sebut. Boleh enggak? Kembali ke hari raya, boleh menyebut minal aidin wal faizin. Apa arti minal aidin wal faizin? Itu kalau orang mengerti bahasa Arab, itu kebaikan dari doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali ke dalam maghfirah ampunanmu, dan faizin, yang mendapatkan faiz, fauz. Apa arti fauz? Kemenangan. Boleh tak? Boleh-boleh saja, kan bagian dari doa. Doa boleh tak? Tapi dek kawan itu bid'ah ya, banyak lagi bid'ah. Karenanya tidak faham apa yang disebut uruf ya. Apa lain? Nabi sembahyang pakai apa tadi? Sarung atau celana? Itu bagian dari apa? Tradisi. Bertentangan nggak sembahyang pakai celana itu dengan sholat pakai sarung? Bertentangan nggak? Tapi kalau bapak ibu apa kok pakai training sembahyang Jumat sah kan? Kalau jadi khotib, apa kira-kira? Berarti secara tradisi tidak elok, walaupun sah. Kawanku ingin mengikuti sunnah Nabi. Nabi sembahyang pakai sarung, inyo sembahyang pakai celana gunung. Oh mohon maaf kok, kontan-kontan cash kita katakan. Kalau ingin ikut Rasulullah, ikutilah pakaian Rasul. Jangan cuma jingkrangnya, tapi juga pakaiannya. Rasakan kenikmatannya, asik. Ambo belajar pakai sarung kut di Jawa. Ulama tamatan Saudi. Jadi kami dulu mengaji kitab hadis, bayangan ambo guru ambo tuh pakai gamis setiap hari. Kira semua ambo caliknya cuma berapa kali pakai sarung, pakai gamis. Pakai sarung. Tapi beliau tidak melarang pakai gamis. Tapi beliau mengatakan pakaian Nabi itu sarung, di luarnya pakai gamis bagian luar. Itu baru top ya.
Lanjut. Jadi yang disebut kelompok bid'ah itu siapa? Dalam ilmu hukum fikih dan usul fikih, kelompok yang tidak memahami dalil yang disepakati ataupun yang tidak disepakati, itu secara hukum. Secara ilmu akidah, kelompok yang disebut ahli bid'ah itu adalah kelompok mengajarkan akidah yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas. Di Quran itu setelah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama, kemudian muncullah ilmu mengenai belajar sifat Allah. Dia orang awam kok susah memahami dalil Quran, disederhanakanlah ada disebut sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Lain belajar tu nak sifat wajib 20 ya, sifat itu dari Quran semua, itu dikumpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dan itu dikumpulkan di akhir abad ketiga, di awal abad keempat Hijriah, sampai kini abad 15 masih bertahan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Tiba-tiba kawan mengatakan belajar sifat 20 bid'ah. Yang betul belajarnya pakai tauhid dan 3, uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Nah, nampak paling sedih tamatan Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarkan sifat 20, tapi nyo pulang kampung yang nyo ajarkan 3 tauhid. Ambo yang mengajarkan sifat 20 dianggapnya ahli bid'ah. Ar-Razi itu ahli bid'ah, akidahnya Jahmiyah, majan sifat 20. Berarti nyo sedang ingin mengatakan guru-guruku di Al-Azhar adalah ulama yang sesat, ya tak? Sebab di Al-Azhar orang pakai sifat 20. Percaya tak? Di Al-Azhar itu menggunakan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Imam Nasafi, macam-macam imam. Baru percaya. Di Al-Azhar itu diajarkan bermazhab. Kawan pulang mengecek, tidak usah bermazhab. Berarti nyo sedang menyesatkan guru-guru yang bermazhab di Al-Azhar. Maka kita curiga, jangan ente dulu main futsal doang di sana, ya, nggak pernah ngaji kalau sama Al-Azhar. Ambo ngecek mereka banyak yang berang lah kalian, ya. Kini kita taruh tarang selai, dah tahan gitu lah, ya. Sudah banyak fitnah disebar, kini kita hitam putih, ya, tunjukkan kitab-kitab yang engkau pelajari di Al-Azhar, ya, lalu tunjukkan ajaran yang engkau ajarkan sekarang. Balain. Jadi kalau bahasa kasarnya pengkhianat terhadap Al-Azhar. Sedih nggak kita? Dulu berangkai, mohon maaf, itu uangnya umat, ya, datang kemana-mana, umat senang. Pelita Sulah Nagari akan tambah gadang, pulang-pulang dipadamkannya. Kawan-kawan di madrasah tarbiyah, di pesantren, karena mereka belum pernah ke Timur Tengah, gemeteran juga dibergertak begitu. Kami tematan Timur Tengah, itu ajaran yang dipakai di pesantren itu bid'ah. Ganti. Akhirnya ikulah kawan mengganti-ganti. Dan beberapa pesantren modern sudah mengganti akidahnya dari sifat 20 menjadi 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ulama Al-Azhar berkumpul dengan 200-an ulama di Chechnya tahun 2016. Lalu mereka merumuskan siapakah Ahlus Sunnah, siapakah Ahlul Bid'ah. Keluarlah rumusan, Ahlus Sunnah itu akidahnya akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kini orang bertanya, Ustaz, Buya, lai Ahlus Sunnah Asy'ari itu
Apa kata guru kami dari Suriah, Syekh Hasan itu? Pertanyaan yang paling goblok, paling konyol, paling bodoh yang ditanyakan seorang santri, seorang mahasiswa kepadaku semenjak aku belajar sampai sekarang adalah, apakah Asy'ari, apakah sifat 20 itu Ahlus Sunnah? Itu kalam beliau tuh. Siapa yang ngomong? Syekh Hasan itu. Beliau S1, S2, S3 di Al-Azhar, ulama Suriah, ngajar di Kuwait dan di Saudi. Itu kata-kata beliau. Nah, nanti tidak lama-lama kalau di masjidku masih ada yang mendendangkan sifat 20, enggak? Udah nggak ada ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangunkan masyarakat subuh itu pakai Allah wujud kidam bakoh. Jadi sebelum tarahim itu kan belakangan adanya. Dulu umat itu dibangunkan dengan dendang-dendang sifat 20 atau Asmaul Husna. Salahuddin Al-Ayyubi, Pak, kira-kira akidah Asy'ariyah beliau. Muhammad Al-Fatih ikut Imam Maturidi, sifat 20 juga, dia nyebutnya